Baik, 96,7 Radio Global FM Lomba Kawan Global. Masih di Bincang Global kita, masih membahas mengenai restoratif justice dalam penegakan hukum. Masih bersama KBP Nimade Pujawati SIK MM dan Profesor Dr. Galang Asmara SHM Hukum. Nah, Bu KBP, mungkin bisa diceritakan satu contoh kasus yang menerapkan pendekatan restoratif justice yang sudah ditangani nih, agar pendengar kita mungkin supaya lebih paham lagi nih, Bu KBP, silahkan. Oke. Kebetulan saya Kasubdit di Direktorat Reserse Kriminal Umum yang memang menangani perkara-perkara perempuan dan anak-anak. Salah satu contoh perkara yang kita tangani melalui pendekatan keadilan restoratif adalah kejahatan yang berhubungan dengan asal-usul perkawinan atau nikah tanpa izin, Prof. Nikah tanpa izin. Ya, pasal 279 ketika seorang suami atau istri melakukan pernikahan lagi tanpa seizin atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Itu ketika dalam proses penyelidikan dan penyidikan kita memang tetap membuka ruang untuk penyelesaian, tetapi para pihak tetap misalnya seperti itu tetap ingin supaya proses hukum lah yang dikedepankan, proses peradilan dikedepankan. Lalu tiba di tahapan penyidikan. Penyidikan di akhir tahapan penyidikan barulah kemudian para pihak sepakat untuk berdamai. Itu pernah kita coba untuk, karena ini sudah dilangkahkan penyidikan, SPDP sudah kita kirim, kemudian kita sampaikan kepada kejaksaan, jaksa lalu menyampaikan kepada kami, pertimbangkan perdamaian yang sudah tercapai, kemudian penyidik agar menentukan sikap. Artinya di sana sinyal yang memberikan ruang kepada kita untuk menyelesaikan secara perdamaian. Waktu itu belum ada istilah, belum menggelora lah keadilan restoratif, belum termuat dalam perkap tentang penyidikan tidak pidana maupun Kapolda. Itu merupakan sinyal. Itulah salah satu kasus yang memang kita kedepankan melalui pendekatan keadilan restoratif, dan ketika keputusan Kapolda ini sudah keluar, maka kita ikuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, jadi itu contoh-contoh kasus yang kita lakukan melalui penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Kalau kasus yang di Lombok Tengah itu, Bu? Nah, kebetulan itu sudah pelemparan itu sudah. Ya, itu karena sudah di ranah peradilan, khususnya di pengadilan negeri. Itu juga salah satu mekanisme yang dilakukan oleh pengadilan dan kejaksaan dalam menyelesaikan, tidak kemudian menghukum para pelakunya. Kemudian juga ada satu kasus-kasus penipuan juga kita selesaikan melalui pendekatan restoratif. Yang penting mekanismenya berjalan, artinya para pihak berkeinginan untuk menyelesaikan melalui perdamaian lah, istilah seperti itu. Oke, Profesor, berarti masih banyak yang memerlukan pendekatan dengan cara ini ya, Profesor, ya, untuk kasus-kasus yang ada di NTB, Profesor? Oh iya, terlalu banyak itu. Setiap hari kan ada kasus, pasti ada terjadi. Jadi di sini harus kita semua orang gitu kan memiliki persepsi yang sama gitu untuk menyelesaikan kasus itu. Karena kasus ini memang setiap saat ada. Ya, terlalu banyak dengan berbagai macam model gitu kan. Perkara anak, perkara wanita, pencurian, penganiayaan itu kan, kecelakaan lalu lintas, banyak sekali itu kasus-kasus itu kan. Yang itu kalau tidak pendekatan restoratif justice, padahal itu bisa, itu semua akan berujung ke pengadilan kan. Akan pengadilan, kemudian penjara menjadi penuh gitu, beban negara ya. Iya, negara akan jadi repot, bahkan akan membuat penjara lebih banyak lagi. Orang yang di penjara juga tidak bisa tidur karena harus berdiri karena tidak cukup kan, misalnya gitu kan. Kemudian banyak sekali yang harus dikeluarkan dana juga untuk mereka gitu kan. Tapi kalau melalui restoratif justice ini kan, kasus-kasus ini kan tidak perlu sampai ke sana gitu. Diseleksi dari polisi atau penyidik mulai menyeleksi mana yang memang harus diproses pidana, mana yang kemudian memang bisa diselesaikan melalui perdamaian para pihak. Oh, baik. Nah, ini kan karena kita menghadapi pandemi nih, Pak KBP ya. Ini gimana? Ada perbedaan nggak cara penegakan hukumnya dengan pendekatan restoratif justice atau tidak nih selama pandemi ini? Kalau kasusnya tidak berpengaruh, yang penting pelayanan, mekanisme pelayanan yang ketika berhadapan dengan masyarakat, penyidik ada suatu SOP lah. Tetap ya. Nah, SOP-nya hanya sifatnya teknis penyidikannya saja. Tapi kalau masalah perkara apa yang karena situasi pandemik tidak. Tetapi melalui kesempatan ini, karena memang situasi pandemik ini, kita berharaplah kalaupun masyarakat ada memiliki permasalahan, ditelaah dulu kira-kira bisa diselesaikan secara kekeluargaan, perdamaian atau tidak. Kalau memang bisa,
memanfaatkan atau meminta bantuan dari komponen yang ada di masyarakat, tokoh-tokohnya, kemudian kalingnya, kadusnya, seperti tokoh itu, agamanya, tokoh agamanya. Kemudian ada aparat kita kepolisian yang paling terdepan yaitu Babin Kamtibmas, dan Babinsa bisa dilibatkan untuk memediasi sebelum perkara itu sampai ke kepolisian, khususnya dalam proses pidana. Kita harapkan seperti itu ya, Prof ya. Iya, nenek moyang kita juga seperti itu dulu. Kalau itu hanya perpeliharaan kekeluargaan, biasanya kan kemudian disuruh mereka selesaikan sendiri gitu kan. Walaupun dia meminta tolong nanti misalnya kepada aparat misalnya kan, atau kepada orang tua misalnya di situ. Kalau dia melihat itu adik kakak ini kan bersaudara, kan persoalannya ringan, sudah selesaikan aja, kalian sudah dewasa. Nah itu bipartit namanya kan kalau sekarang ini kan berdua. Nah tapi kalau umpamanya mereka tidak bisa, barulah kemudian mereka mencari penengah gitu kan. Biasanya itu ya tokoh-tokoh adat, orang tua yang dituakan gitu kan. Kemudian baru ke pemerintah gitu kan kalau memang tidak bisa gitu kan. Nah, seperti itu. Pengadilan itu yang terakhir itu kan, karena memang itu asas kita juga begitu. Musyawarah mufakat terlebih dahulu, perdamaian terlebih dahulu. Pengadilan itu adalah upaya terakhir kan begitu. Menang jadi abu, kalah jadi abu, menang jadi arang. Itu kan tepat orang tua dulu kita kan, supaya kita tidak semata-mata mengandalkan pengadilan gitu kan. Yang sebenarnya beberapa dekade terakhir setelah kita merdeka ini kan orang kecenderungannya mau ke pengadilan. Nah ini yang kemudian merepotkan aparat, merepotkan masyarakat sendiri kan gitu dia kan. Oke. Nah karena waktu kita sudah semakin mepet, mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu sebelum kita pamit, silakan Bu. Ya, jadi negara benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan, sehingga pendekatan keadilan restoratif ini mengakomodir kebutuhan masyarakat, supaya kalau mereka menuntut untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mereka sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka kita aparat penegak hukum mengakomodir keinginan masyarakat dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, yaitu terpenuhi syarat formil dan syarat material dalam penyelesaian pendekatan keadilan restoratif. Oke, Profesor, silakan. Ya, yang pertama kita masyarakat tentunya akan bersyukur ya. Sekarang ada komitmen pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, tidak perlu ke pengadilan gitu, tapi kita selesaikan bersama di masyarakat. Yang dulu itu kan hanya sekadar menyerempet orang, kemudian orang sudah minta maaf, atau juga harus dibawa ke polisi kemudian disidang. Sekarang kan pemerintah kan kalau masalah-masalah yang ringan seperti itu, aparat penegak hukum akan menganjurkan kepada perdamaian. Ini kita harus syukuri. Tapi dalam hal ini juga kalau umpamanya terjadi kecelakaan atau penganiayaan, tentu di sini harus ada jujuran juga kan bagi pelaku gitu yang terlibat di situ. Jangan berbohong gitu kan, tapi jujurlah bahwa kejadiannya adalah begini, kemudian saya minta maaf, kan harus ada seperti itu gitu kan. Jangan mencari-cari kebenaran sendiri, padahal itu kan itu tidak boleh juga dalam hal ini. Kemudian bagi korban ya, kita kalau memang melihat itu ada kejujuran dan tidak perlu juga harus diselesaikan oleh pengadilan, tentu kita harus bermurah hati gitu, untuk memberikan maaf gitu kan. Maaf kalau ada kerugian ya sejujurnya juga kita harus menyampaikan, dan kalau ada kesanggupan dari mereka kenapa tidak untuk kita memberikan dia maaf. Kemudian pada masyarakat kita himbau supaya masyarakat juga bertanggung jawab ya kepada kejadian-kejadian yang terjadi di desa kita atau di lingkungan kita gitu kan. Kita sebagai saksi dan kita juga ikut untuk mengawal kalau terjadi perdamaian itu kan. Itu kan di dalam masyarakat saya akan juga begitu. Kalau punya sudah terjadi perdamaian kemudian mereka saling tuntut lagi, biasanya masyarakat justru yang akan marah gitu kan. Nah, jadi peran kita sebagai masyarakat juga di sini harus ada gitu kan, untuk melindungi atau untuk menegakkan atau untuk mengawal proses perdamaian itu gitu. Saya kira begitu cara kita bermasyarakat. Oke, terima kasih Bu KBP, terima kasih Profesor. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.